Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya posting buku besar. Nah, ini udah saya siapin jurnal umumnya ya. Ya karena sebelum kita bikin buku besar kan kita harus sudah menyelesaikan yang namanya jurnal ya, yaitu umum ataupun khusus. Ini saya pakai jurnal umum karena yang gampang aja sih. Nah, ini juga nggak begitu banyak sih jurnal umumnya. Ya lumayan lah. Saya siapin juga buku besarnya. Nah, tanpa basa-basi mending kita langsung ke soalnya coy. Nah, dalam posting buku besar ini terserah kalian itu mau postingnya urutan sesuai transaksi di jurnal umum dari mulai kas, utang, barang habis pakai, peralatan dan seterusnya sampai akhir ini kas di bank, ataupun boleh juga kalian posting buku besarnya satu-satu masing-masing akun ya. Misal kalian nyatet kas di bank dulu, nah, maka kalian posting semua kas di bank semua, kas catat semua sampai selesai, baru lanjut. Kalau kasnya udah selesai, lanjut ke akun berikutnya, piutang gitu ya, piutang, terus mana ini piutang gitu ya, seterusnya ya sampai selesai. Nih mana ini berapa akun ini, sampai beban lain-lain ya, terserah kalian sih. Sini saya mau jelasin paling cuman satu ini aja sih, satu transaksi aja ini. Langsung aja dimulai dari satu ini ya, tanggal 1 kas di bank ya. Nah, ini juga ada saldo awalnya, berarti ini berdasarkan neraca saldo awal ya, tanggal 1 keterangan. Nah, keterangannya kita tulis posting ya, karena ya namanya juga posting buku besar, berarti memposting dari jurnal umum ditransfer ke buku besar ya. Nah, referensinya apa? Biasanya itu di atas jurnal umum itu ada keterangan EU01 yang artinya ya jurnal umum halaman 1 ya. Karena ya zaman dulu kan dalam bikin laporan keuangan itu pakai buku ya, nggak pakai laptop gini ya. Nah, berarti namanya buku ya, kan berhalaman-halaman. Nah, maka ya jurnal umum ada halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, biar gampang dalam mengoreksi ya atau ngecek kembali pekerjaan kita, maka dibuatkan namanya referensi, biar gampang sih. Berarti tanggal 1 ini posting berdasarkan referensi di JU01 ini ya, JU01. Nah, terus gimana? Ini kan tanggal 1 kas bertambah sebesar 13.100 ya. Kenapa? Ya kan kas saldo normalnya di debit. Nah, ketika ada kas di debit 13.100.000, maka otomatis kasnya bertambah. Kan kita tulis di kolom debit ya. Nah, masukin kolom debit atau kredit ini itu tinggal kita sesuaikan berdasarkan jurnal umumnya ya. Nah, karena tanggal 1 ini kas di bank ada penambahan di debit 13.100.000, maka kita tulis di sini 13.100.000. Nah, saldonya, maka saldo kas pada saat itu berarti ini kan ada keterangan saldo awal 66.100.000. Nah, saldo normal kas kan di debit ya. Terus ada penambahan di debit sesuai ini tanggal 1 ini tadi, kas 13.100.000, maka bertambah menjadi 79.200 ya kan. Awalnya 66 juta bertambah 13 juta menjadi 79 juta. Itu coy. Lanjut ke piutang ya. Ini hapus dulu. Piutang, ada penambahan piutang sebesar 3 juta kan. Namanya juga piutang kan saldo normalnya di debit ya. Terus di piutang ini, akun piutang, posting berapa sih? Ya, nggak ngaruh juga sih sebenarnya posting, cuma buat rapi aja sih. Terus 3 juta di debit ya, karena kan tanggal 1 ini ada penambahan piutang sebesar 3 juta di kolom debit ya. Terus di kolom debit 3 juta. Nah, maka saldo piutang pada saat itu berapa? Awalnya ini ada keterangan saldo awal 7.500.000. 7.500.000. Kemudian karena tanggal 1 ini piutangnya bertambah 3 juta di debit ya. Maka saldo piutang pada saat itu menjadi 10.500.000. Awalnya 7.500.000 tambah 3 juta menjadi 10.500.000. Itu ya coy. Lanjut. Gampang sih sebenarnya, tinggal kita pindahin aja angka-angka ini
yang debit kredit ini ke masing-masing akun yang ada di buku besar. Kas berarti tadi kita masukin kas, terus piutang 3 juta masukin ke kolom piutang sini ya, piutang ya. Terus nanti sekarang ini bahan habis pakai kita ke bahan habis pakai ini ya, tanggal 1 ya, gampang sih. Bahan habis pakai ini tanggal 1 1.400.000 ya di debit, maka kita tulis di debit 1.400.000. Maka saldo bahan habis pakai pada saat itu berarti awalnya 3.750.000 bertambah 1.400.000 ya kan bahan habis pakai itu termasuk ke dalam aset. Nah kembali lagi ya, saya ingatkan ya, dalam kita ngerjain posting buku besar kita tuh harus benar-benar memahami betul yang namanya persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aktiva itu saldo normalnya di debit, nah liabilitas ekuitas saldo normalnya di kredit. Biar apa? Biar kita juga paham bagaimana masukin ya angka-angka transaksi yang ada di jurnal umum ke buku besar, ya kan? Bahan habis pakai itu kan saldo normalnya di debit karena merupakan aktiva di debit, saldo awalnya 3.750.000. Nah ketika tanggal 1 ini ada penambahan bahan habis pakai 1.400.000 di debit, maka otomatis bahan habis pakainya bertambah dong. Awalnya 3.750.000, lalu ada penambahan di debit sebesar 1.400.000, maka saldo bahan habis pakai pada saat itu menjadi 5.150.000 gitu coy. Makanya dalam kita ya belajar akuntansi, kita benar-benar ya ingat betul, pahami betul persamaan dasar akuntansi sih. Aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Karena ya jangan sampai kita ini cuman ingat-ingat kenangan kita bersama doi, sedangkan doi sendiri ya nggak ngingetin kita gitu kan. Ya maka dari itu ya, daripada kita mengingat doi yang mana doi sendiri belum tentu ingat sama kita, yang mending kita ingat akuntansi. Ketika kita ingat akuntansi, otomatis kita ingat akuntansi acas. Waduh. Iya gitu lah ya. Nggak penting aja ya. Ini tadi apa? Bahan habis pakai udah ya. Bahan habis pakai udah ya. Lanjut peralatan kantor ya. Kita cari peralatan kantor. Ini peralatan kantor. Tanggal 1 posting. Nah, peralatan kantor ini ada penambahan sebesar 12.500.000, maka kita tulis di kolom debit 12.500.000. Nah, berarti saldo peralatan pada saat itu menjadi awalnya 8.500.000, lalu ada penambahan di debit 12.500.000. Ingat ya, peralatan termasuk dalam aset. Aset saldo normalnya di debit. Maka ketika ada penambahan di debit 12.500.000, maka otomatis ya peralatannya bertambah. Nilainya awalnya 8 juta tambah 12 menjadi 21 juta. Gitu ya coy. Terakhir lah modal Arif. Kita hilangin dulu. Kita ke akun modal ya. Mana ini modal? Tanggal 1 debit atau kredit, kita lihat nih tanggal 1 modalnya Arif bertambah ya, karena modal kan saldo normalnya di kredit, maka otomatis dari tanggal 1 ini modalnya bertambah dong. Kita tulis di kolom kredit ya, 30 juta ya, karena dari ini jurnal umumnya tanggal 1 ada transaksi penambahan modal 30 juta. Nah, maka saldo modal pada saat itu berapa? Awalnya ini ada saldo awalnya modal itu 77 juta ya, 25.000 di kredit. Berarti saldo modalnya positif ya, karena kan saldo normal modal itu di kredit. Nah, ketika saldonya di kredit, otomatis ya modalnya positif. Terus ada penambahan modal sebesar 30 juta.
Maka awalnya 77 juta ditambah 30 juta menjadi 107 juta. Begitu coy. Gampang sih. Intinya begitu coy. Cara posting buku besar. Nah, lalu bagaimana ketika ada pengurangan ataupun penambahannya? Misal kayak ini nih. Contoh ya, tanggal 1 ini ada kas berkurang ya di kredit ya nih. Baik. Ini juga masih lanjut ya tanggal 1 ya. Cuma ini tak lewatin ya, karena yang saya buat di Berit Muka tak lewatin ya. Kita fokus ke kas di Bank dulu ini ya, 4.800.000. Tanggal 1 ini ada pengurangan kas besar 4.800.000 ya. Kenapa? Ya ini ada kas di kredit, otomatis kasnya pada tanggal 1 ini berkurang 4.800.000. Maka kita posting ke buku besar di kolom kredit ini 4.800.000. Ya kan? Ini di kredit, kita masukin kredit. Nah, terus yang tadi yang pertama kas ini debit, kita masukin ke debit gitu ya. Nah, saldo kas pada saat itu berapa? Kan sebelumnya udah 79.200.000 ya. Yang awalnya 66 juta tambah 13 juta menjadi 79 juta. Nah, terus dari 79 juta ada pengurangan 4.800.000 kredit. Nah, maka saldo kas pada saat itu menjadi awalnya 79 juta di debit. Terus karena ada di kolom kredit, maka dari debit ini 79 juta dikurangin kredit 4.800.000 menjadi 74.400.000. Maka ya pada saat itu kasnya bersaldo 74.400.000 ya. Karena kembali lagi bersama dasar akuntansi, kas ketika debit itu berarti bertambah, kalau di kredit berarti berkurang gitu ya. Lalu bagaimana jika pengurangan atau penambahannya itu lebih besar ya? Maksudnya gini, misal ya, ini misal ya, kita ngarang kasus ya, tanggal 3 misal, nggak ngambil dari sini ya. Ini saya ngarang ya. Misal tanggal 3 itu perusahaan mengeluarkan kas berapa ya? 80 juta ya. Ya di kredit ya. Kan kas berkurang di kredit ya 80 juta. Nah, berarti kas pada saat itu berapa? Sebelumnya kasnya itu 74 juta. Nah, ketika perusahaan mengeluarkan kas 80 juta, otomatis kasnya plus atau minus? Otomatis minus kan? Karena ya bisa kita lihat juga nih, awalnya 74 juta di debit. Nah, kreditnya 80 juta, maka lebih besar kredit kan? Debit 74 juta, kredit 80 juta, lebih besar kredit kan? Maka otomatis saldo pada saat itu menjadi kredit berapa? 5.600.000 ya, di kredit 5.600.000 ya kan? Karena ya awalnya debit 74 juta, terus di kredit 80 juta, maka dari 80 juta dikurangi 74 juta itu 5.600.000. Nah, 5.600.000 ini di kredit atau debit? Maksudnya kredit, karena ya tadi pengurangannya lebih besar, 80 juta, otomatis masuk kredit. Itu hanya misal, kayaknya juga nggak mungkin lah plus minus. Nah, ini karena contoh aja sih ya, kayaknya gitu aja sih ya pembahasan mengenai posting buku besar ya. Ntar saya tampilin yang ini ya, ntar buka. Nah, ini yang udah saya kerjain posting buku besarnya, udah saya posting semua ya, dari kas 13 juta, terus 4.800.000 ini, terus 1.800.000, 5 juta ini, 5 juta, saya masukin semua ya, sampai kas ini terakhir 6 juta ya di kredit, tanggal 36 juta di kredit ya, udah semua ya, sampai ke semua akun ya. Paling terakhir akun apa ini? Beban lain-lain kosong ya. Beban asuransi, oh bukan, ini penyesuaian ini habis neraca saldo ya, pas jurnal penyesuaian, nggak tak bahas di sini. Mana ini? Beban LAT, apa ini LAT? Nah, beban LAT terakhir itu tanggal 30 April ya, itu 200.000 di debit. Nah, di debit 200.000 ya, udah semua ya. Itulah cara posting buku besar ya. Nah, buat ngecek kalian itu udah bener apa belum ya, ya bukan bener apa enggak sih, tapi lebih ke ya minimal balance apa enggak lah ya. Itu bisa kalian catat dulu semua saldo akhir dari masing-masing akun ya, ke coret-coretan. Nah, ini saya juga udah bikin coret-coretan ya nih.
urutan nih dari mulai kas ini akhirnya 86.450 di debit, tertulis di debit. Terus selanjutnya piutang debit 19.400, tertulis debit. Ya, ini kolom debit, ini kolom kredit ya. Terus bahan habis pakai akhirnya 5.950 masih debit. Terus apa ini? 1.250. Nah ini akumulasi penyusutan saldonya nggak ada posting ya, dari saldo awal doang 1.250 di kredit ya. Nah kita tulis semua saldo akhirnya, urutannya, terus kita total, kita jumlah itu ya minimal balance lah ya, 159.600 ya. Berarti ya kalian sudah minimal posting buku besar itu udah bener lah ya, udah balance lah ya, udah kecatat semua. Dan 159.600 ini nggak mungkin sama-sama di total jurnal umum ya, bahkan karena jurnal umum kan hanya mencatat berbagai transaksi, sedangkan kalau total ini 159.600 ini juga ada tambahan dari saldo awal, dimana saldo awal ini kan tidak tercatat di jurnal umum. Yang minimal itu balance lah, saldo akhir dari semua akun ya, antara debit kreditnya. Kembali lagi, benar-benar pahami betul, ingat betul bersama dasar akuntansi sih, saldo normal debit kredit, aktiva debit, liabilitas ekuitas kredit. Dan ya sekian video kali ini. Oh ya, selama saya bikin video posting buku besar ini dan dalam saya menjelaskan video ini ya mungkin terkesan bertele-tele, membingungkan, tidak jelas, atau ternyata mungkin ada yang salah dalam saya menjelaskan posting buku besar ini, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya kembali lagi saya masih belajar mengenai akuntansi ya. Saya ini juga belum terlalu paham betul, belum pro, belum master dalam hal akuntansi ya, saya juga masih pemula ya. Berarti sangat dimungkinkan saya ini melakukan kesalahan dalam proses akuntansi ya. Dan maka dari itu kalau ada kesalahan silahkan koreksi aja di kolom komentar atau hubungi saya di bakal saya koreksi. Dan ya sekian video kali ini, udah segitu aja. Ya jangan lupa investasi ya.